Setiap 4 tahun sekali, dunia seperti berhenti sejenak. Perbedaan bahasa, budaya, agama, bahkan politik seolah menghilang. Semua mata tertuju pada satu peristiwa, yaitu Piala Dunia, ajang olahraga terbesar di muka bumi. Namun ada satu pertanyaan menarik, mengapa begitu banyak negara rela menghabiskan uang dalam jumlah fantastis hanya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia? Bahkan ada negara yang rela membangun stadion baru, memperluas bandara, membangun jalan raya, mengeluarkan anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Mengapa? Apa sebenarnya keuntungan menjadi tuan rumah Piala Dunia? Apakah hanya soal sepak bola saja? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Hari ini kita akan membahas semuanya. Piala Dunia bukan sekedar sepak bola. Banyak orang mengira Piala Dunia hanyalah turnamen sepak bola saja. Padahal kenyataannya jauh lebih besar. Piala Dunia adalah panggung global. Saat turnamen berlangsung, miliaran orang menyaksikannya. Ratusan negara meliputnya. Ribuan media memberitakannya. Tidak ada iklan yang lebih besar daripada menjadi pusat perhatian dunia selama 1 bulan penuh. Bayangkan jika negara Anda muncul setiap hari di televisi seluruh dunia. Nama kota-kota Anda disebut terus-menerus. Gambar stadion Anda dilihat miliaran kali. Inilah promosi terbesar yang bisa didapatkan oleh sebuah negara. Alasan pertama dan paling jelas adalah ekonomi. Ketika Piala Dunia berlangsung, jutaan wisatawan datang. Mereka membutuhkan hotel, makan di restoran, menggunakan transportasi, membeli souvenir, mengunjungi tempat wisata. Dan semua itu menghasilkan sangat banyak uang. Bayangkan sebuah kota yang biasanya menerima ratusan ribu wisatawan, tiba-tiba menerima jutaan wisatawan dalam waktu singkat. Ekonomi lokal langsung bergerak, hotel penuh, restoran ramai, pusat perbelanjaan dipadati pengunjung. Pendapatan masyarakat meningkat, dan itulah yang diharapkan setiap negara menjadi tuan rumah. Alasan kedua, selain uang, ada hal lain yang tidak kalah penting, prestis. Menjadi tuan rumah Piala Dunia berarti dunia mengakui kemampuan sebuah negara. Negara tersebut dianggap mampu mengelola acara internasional terbesar. Ini meningkatkan reputasi mereka, meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan citra negara di mata dunia. Karena itulah banyak negara berlomba-lomba menjadi tuan rumah Piala Dunia. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negaranya maju, negaranya aman, negaranya siap menerima jutaan tamu internasional. Alasan ketiga, infrastruktur baru. Piala Dunia sering menjadi alasan percepatan pembangunan. Bandara baru dibangun, jalan raya diperluas, transportasi umum diperbaiki, hotel bertambah, stadion modern dibangun. Semua fasilitas ini tetap ada bahkan setelah turnamen selesai. Contohnya bisa kita lihat di berbagai negara yang pernah menjadi tuan rumah. Banyak infrastruktur yang masih digunakan hingga sekarang. Masyarakat tetap menikmati manfaatnya. Karena itulah sebagian pemerintah menganggap Piala Dunia sebagai investasi jangka panjang. Namun menjadi tuan rumah tidak selalu menguntungkan. Ada juga risiko besar. Biaya pembangunan bisa sangat mahal, kadang mencapai ratusan triliun rupiah. Jika tidak direncanakan dengan baik, stadion bisa menjadi bangunan kosong setelah turnamen berakhir. Ada negara yang mengalami kesulitan memanfaatkan fasilitas tersebut. Karena itulah keputusan menjadi tuan rumah selalu menjadi perdebatan. Apakah keuntungan yang diperoleh sebanding dengan biaya yang dikeluarkan? Ada negara yang sukses memanfaatkan Piala Dunia. Ada pula yang kesulitan setelah turnamen selesai. Perbedaannya terletak pada perencanaan. Negara yang sukses biasanya sudah memiliki strategi jangka panjang. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan stadion, bagaimana mengembangkan pariwisata, dan bagaimana menarik investasi baru. Sementara yang gagal seringkali hanya fokus pada turnamen itu sendiri. Jadi, mengapa semua negara berebut menjadi tuan rumah Piala Dunia? Jawabannya bukan hanya sepak bola, bukan hanya trofi, bukan hanya pertandingan, melainkan ekonomi, pariwisata, investasi,
pembangunan, prestis, dan kesempatan langka untuk memperkenalkan negara mereka kepada seluruh dunia. Piala Dunia adalah panggung global, dan setiap negara ingin berdiri di atas panggung itu, karena selama 1 bulan, dunia akan melihat mereka. Dan itulah alasan mengapa begitu banyak negara rela mengeluarkan biaya besar demi satu kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Terima kasih sudah menonton. Menurut kalian, apakah Indonesia suatu hari nanti layak menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.